Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Masyiral muslimin jamaah dimanapun kalian berada, rahimakumullah. Segala puji kita selalu memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat kesehatannya, nikmat waktu luangnya, sehingga kita masih bisa kemudian merasakan nikmatnya melaksanakan bulan Ramadan. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi kita yang sangat mulia, yang tak pernah makan jagung namun dia agung, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah yang memperjuangkan Islam sehingga kita merasakan nikmat dinul Islam ini. Ma'asyiral muslimin jamaah dimanapun kalian berada, rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan kultum yang berjudul 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Sebagaimana Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, al jannatu mushtaqatun ila arbati nafar, talil Quran wa hafidil lisan wa mut'imil ji'an wa sha'imi fi syahr Ramadan. 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Siapa yang dirindukan oleh surga? Yang pertama ialah orang yang selalu membaca Al-Quran, orang yang senantiasa membaca Al-Quran, baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Apalagi saat ini kita berada di bulan Ramadan. Jika kita tidak menggunakan dengan membaca Al-Quran, maka waktu kita hanya sia-sia begitu saja. Padahal bulan Ramadan adalah bulan yang dimana ketika seorang beramal ibadah, maka amal ibadahnya akan dilipat gandakan. Dan kita ketahui baginda Nabi pernah menyampaikan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran pada hari yaumul qiyamah dia akan datang menjadi syafaat bagi orang yang mau membacanya. Apalagi orang yang mau menghatamkan Al-Quran. Karena orang yang menghatamkan Al-Quran, kata baginda Nabi, siapa yang mau menghatamkan Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengutus 60.000 malaikat. Untuk apa? Untuk mintakan ampunan bagi orang yang mau menghatamkan Al-Quran. Itulah golongan yang pertama yang dirindukan oleh surga. Lalu golongan yang kedua adalah golongan yaitu hafidhil lisan, orang yang mau menjaga lidah dan lisannya. Lisannya dijaga dari menyakiti hati orang lain, lisannya dijaga dari mengumpat orang lain, bahkan menzolimi orang lain. Maka wajar baginda Nabi pernah menyampaikan, salamatul insan fil lifdil lisan. Selamatnya manusia itu tergantung pada lidah dan lisannya. Oleh sebab itu hadirin ya ma'asyiral muslimin jamaah dimanapun kalian berada, rahimakumullah. Maka sudah saatnya, maka sudah layaknya kita sebagai seorang muslim menjaga lisan kita. Apalagi di bulan Ramadan, jangan sampai lisan kita mengucapkan perkataan-perkataan yang buruk, apalagi kemudian mengumpat orang lain, menghina orang lain, menggibah orang lain, karena itu akan dapat menyanyiakan puasa Ramadan kita. Hadirin jamaah dimanapun kalian berada, baginda Nabi memberikan solusi bagi kita, bagi orang-orang yang susah menjaga lidah dan lisannya, yaitu hendaknya dia diam. Sebagaimana Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan, hendaknya dia mengucapkan perkataan yang baik. Jika dia susah mengucapkan kalimat yang baik, maka hendaknya dia diam. Itulah solusi yang terbaik bagi kita orang-orang yang susah menjaga lidah dan lisannya. Ma'asyiral muslim rahimakumullah jamaah, insyaallah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama menjaga lisan kita. Jangan sampai ucapan yang kita ucapkan dapat menyebabkan kita dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke nerakanya. Wa yanudzubillah. Itulah golongan yang kedua yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu golongan yang ketiga
yaitu wa mut'imil ji'an, orang yang memberi makan orang yang kelaparan, orang yang memberi makan orang yang lemah, yang beri makan orang-orang yang tidak mampu. Mereka lah itulah orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ketahui bukanlah kita hidup sendiri, ada beberapa tetangga-tetangga kita sekitar kita. Jangan sampai kita dalam keadaan enak, kenyang, berpoya-poya, padahal sedangkan tetangga kita mereka kelaparan. Masyarul muslimin jamaah rahimakumullah. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama, apalagi ini kita berada di bulan Ramadan. Bulan Ramadan, barang siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala sama seperti orang yang berpuasa tanpa menguranginya. Maka dari itu, mari kita manfaatkan bulan Ramadan ini untuk banyak bersedekah, banyak memberi makan kepada orang-orang yang berpuasa. Insya Allah kita akan termasuk golongan-golongan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Karena menjadi orang yang dermawan adalah orang yang dicintai manusia, dicintai oleh Allah dan dekat dengan surga. Sebaliknya, orang yang pelit, orang yang kikir, mereka lah yang dijauhi oleh manusia, dijauhi oleh Allah, dijauhi oleh surga dan dekat dengan api neraka. A'udzubillah min dzalik. Lalu golongan yang terakhir, golongan yang dirindukan oleh surga, yaitu wasaim fi syahr Ramadan, orang yang berpuasa pada bulan Ramadan, yaitu orang yang puasa kena iman dan takwanya kepada Allah, yang penuh harapan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah puasa yang mana diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita puasa niat kita salah, maka tidak ada yang dapat kita dapatkan. Jika kita puasa karena ingin dilihat orang lain, ingin dipuji orang lain, maka tidak ada kita dapat. Akan tetapi jika kita puasa karena Allah Subhanahu wa taala, maka maghfirahnya, ampunannya insyaallah akan disertai kepada kita semua. Hadirin ma'syiral muslimin dimanapun kalian berada. Oleh karena itu, jadilah kita orang yang karena puasanya yaitu karena Allah Subhanahu wa taala, hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadanan imanan," barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan karena iman dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, marilah kita sama-sama jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala untuk memanfaatkan bulan Ramadan ini, untuk menggunakan bulan Ramadan ini dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita nanti di kemudian hari hanya merasa rugi, merasa terhina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga kultum singkat ini memberikan manfaat kepada diri saya pribadi dan umumnya kepada jamaah semuanya. Semoga kita termasuk golongan-golongan dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala, dan semoga puasa Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan puasa ini menjadikan kita tambah beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.